Iya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita sudah ada di segmen terakhir. Saya ke Pak Pandu terlebih dahulu. Ini mengejutkan sebenarnya jika sebenarnya perpresnya sudah ada, namun jejaring laboratorium yang sangat dibutuhkan saat ini belum terrealisasi, Pak Pandu. Adakah, oke, kalau kita tidak terlalu berharap terhadap itu, adakah cara lain yang memang bisa kita tempuh, mungkin dari dinas kesehatan daerah atau mungkin masyarakat yang proaktif, bagaimana supaya mereka bisa memeriksakan diri, melakukan tes begitu tanpa harus bergantung pada laboratorium-laboratorium yang canggih, padahal di daerah mereka tidak memilikinya. Ya, sebenarnya laboratorium itu tidak canggih. Alat-alatnya mungkin yang harusnya ya. Kita sudah tersedia, ya kan? Misalnya laboratorium untuk pemeriksaan gene expert itu untuk pemeriksaan tuberkulosis. Sekarang bisa dialihfungsikan untuk juga pemeriksaan COVID asal tersedia cartridge-nya. Dan itu dalam waktu 4 jam hasilnya sudah keluar gitu kan. Dan ini waktu itu kita mengoptimalkan. Tapi kan masalahnya cartridge-nya tidak tersedia cepat gitu, karena kita masih harus beli Saya potong sebentar. Artinya alat-alat itu sebenarnya sudah ada di setiap laboratorium, tinggal mengupgrade mungkin begitu ya Pak ya? Ya, mengupgrade kapasitasnya. Tadinya kan laboratorium cuma 100, 500. Sekarang kita beli mesin yang bisa meriksa 3.000 atau 5.000 kalau perlu, kalau ada. Dan semuanya otomatis. Jadi pemeriksaan RNA-nya itu ekstraksinya otomatis. Dan ternyata dari universitas, di Fakultas Kedokteran Andalas di Padang itu bisa. Dan bahkan waktu itu kita ngobrol dengan Dr. Andani, ayo kita bantu teman-teman dari Surabaya. Beliau datang ke Surabaya, oke, kirim aja ke Padang, kita punya kapasitas lebih dari 3.000, silahkan dikirim. Nah, itu kan artinya kalau kita membangun jejaring, di mana kapasitas yang masih bisa kita pakai, itu dimanfaatkan membantu kapasitas yang masih belum tersedia. Dengan demikian secara nasional, gotong royong di antara lab, itu bisa dibangun. Tapi sayangnya waktu itu diusulkan, dan walaupun sudah tertulis di dalam Perpres persiapan pandemi itu tidak dilaksanakan atau tidak terpikir. Atau secara teknisnya seperti apa Pak Pandu? Misalnya di satu daerah di provinsi Indonesia banyak kabupaten-kabupaten kecil, mungkin yang jarak tempuhnya juga sulit. Ini bisa juga dipercepat seperti apa teknisnya sebenarnya supaya bisa mendapatkan hasil? Masalahnya kan transportasi spesimennya. Jadi dibangun transportasi spesimen ke laboratorium yang terdekat dan mempunyai kapasitas yang cukup lebih. Dengan demikian akan lebih mudah. Gitu. Jangan dikirim ke lab yang sudah overload. Nah, kalau dikirim ke Surabaya misalnya sudah overload ya jangan. Mungkin dikirim ke wilayah lain gitu. Dan dengan demikian kita bisa memetakan. Jadi prinsipnya memetakan lab-lab yang perlu dibantu, lab-lab yang musuh kapasitas sudah bagus. Dengan demikian penguatan jejaring laboratorium untuk pemeriksaan COVID itu bisa diselenggarakan dengan strategis. Ini masalah manajemen kok, masalah manajemen dan masalah regulasi dan masalah tupoksi. Yang punya tupoksi itu adalah Kementerian Kesehatan. Tapi Kementerian Kesehatannya selama ini tidak diajak atau diajak tapi tidak menjadi bagian yang memimpin pandemi ini. Baik, semoga sehat selalu begitu ya. Tapi Pak Pandu, sebenarnya jangan-jangan laboratorium mungkin yang di daerah kabupaten begitu mereka pun tidak mendapat informasi yang clear terkait kemana mungkin laboratorium-laboratorium satelit atau laboratorium jejaring laboratorium yang bisa mereka tuju selama ini. Betul, itu juga betul karena jejaringnya tidak jelas ya mereka juga bingung mengirim kemana. Akhirnya ngirim yang mereka tahu, padahal di tempat itu sudah penuh. Nah jadilah antrian yang panjang sekali. Nah ini kan tidak sehat dalam pengendalian pandemi karena antrian itu artinya sudah membuka kesempatan tidak tahu hasilnya terus menularkan pada yang lain. Ini yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi kombinasi surveillance dengan mendorong perilaku untuk mengurangi risiko 3M, itu menurut waktu saya melakukan pemodelan, itu bisa menekan pandemi. Memang implementasinya tidak mudah, tapi kalau itu secara konsisten diusahakan, itu bisa terjadi. Problemnya kan problem niat dan problem manajemen. Baik. Uang tersedia. Betul, uang tersedia justru malah daya serapnya malah mandek begitu ya, karena seharusnya ada niat dan bisa dilakukan sebenarnya. Baik, saya ke Pak Ari.
Pak Ari, ini yang perlu ditegaskan mungkin untuk bisa mengejar standar ideal tes COVID, surveillance pasti harus terus dilakukan dan hal lain yang kira-kira yang mungkin Satgas butuhkan tapi belum terakomodir hingga saat ini dan disampaikan kepada daerah-daerah lain, ini apa Pak hingga saat ini? Ya, jadi sebenarnya begini bahwa memang kan setelah dievaluasi pertama kan semua kan disentralisasi melalui Litbangkes gitu kan ya. Kemudian kami di institusi di institusi pendidikan juga bilang bahwa kita bisa, itu pekerjaan kita sehari-hari ngerjain virus. Akhirnya secara perlahan keluar lagi SK Kemenkes, diperluas dan sekarang sebenarnya semua lab Kesda kan di setiap daerah itu ada laboratorium kesehatan daerah sudah bisa mengerjakan lab-lab tersebut. Cuma tadi sekali lagi kita bicara soal jumlah ya kan, jumlah. Artinya apa? Bahwa dengan bertambahnya jumlah pasien yang lebih besar, maka ini kan juga akan meningkatkan jumlah pemeriksaan tersebut, misalnya seperti itu. Jadi memang menurut saya ya ini memang berpikirnya harus strategis karena banyak hal yang harus dipikirkan tadi ya. Kepala daerah udah pasti dia juga mikirin masalah ekonomi, dia berpikirin juga masalah lab, belum lagi rumah sakitnya keteteran, belum lagi misalnya dokter juga menjadi korban, perawat jadi korban, gitu memang banyak hal. Tapi saya setuju misalnya dengan Dr. Pandu kalau untuk satu sistem ini nih diberesin dulu satu-satu misalnya. Nah, oleh karena itulah memang komando tadi itu yang menjadi penting memang. Siapa yang pegang komando ini sehingga ini bisa secara rutin sebenarnya mereka itu setiap hari melaporkan kepada pusat ya, kepada Satgas memang lab-lab tersebut begitu. Jadi sebenarnya di situ pun juga sudah bisa di mapping mana yang memang kapasitasnya belum dan kurang. Tapi kembali lagi ketika berhubungan dengan lab Kesda itu kan berhubungan dengan daerah gitu loh. Jadi yang benar manajemen masalah uang ini bagaimana bisa terdistribusi dengan baik juga termasuk ke daerah. Terus terang saja DKI kan juga udah keteteran bicara soal uang kalau untuk membiayai labnya sendiri, tapi lebihnya adalah ada swasta-swasta yang juga membantu proses ini sehingga bisa ditangani gitu. Baik, jadi mungkin yang bisa kita simpulkan juga yang dibutuhkan juga saat ini segera bisa merealisasikan tadi laboratorium jejaring agar ini bisa lebih masif lagi untuk melakukan pemeriksaan dan mendeteksi khususnya bagi para mungkin orang-orang yang tanpa gejala yang sekarang lebih banyak kita temukan saat ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian, Pak Ari Fahrialsyam, tim pakar medis Satgas COVID-19 dan juga Dr. Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang ini. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.